Kapan saya mengatakan Yesus itu pencipta alam semesta? Cek di VN tadi itu. Yang ngomong pencipta alam semesta itu kamu. Aku malah yang ngomong, manusia Kristus itu tidak pernah selama hidupnya dia mengatakan aku pencipta alam semesta, kan? Iya, Anda tidak mengatakan Yesus itu pencipta alam semesta, tapi Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia. Ayo, apakah tidak sama dengan Anda mengatakan Yesus itu pencipta langit dan bumi? Makanya saya katakan, Andalah yang bersilat lidah. Yesus itu bersyukur kepada Tuhannya, pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Datang Anda, ya, manusia berkulub, yang nyembah Tuhan saja kagak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sugi Kristologi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia. Konsep ini dari mana? Kalau bukan dari halusinasi Anda. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan yang benar itu menerangkan dirinya sendiri. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Itu Tuhan yang benar itu begitu. Anoki asiti ares wa adam. Akulah yang menciptakan bumi dan manusia di atasnya. Itu baru Tuhan yang benar. Dia pasti mengatakan dirinya pencipta langit dan bumi. Wa ma khalaqnas samaa'a wal ard. Itu baru Tuhan yang benar. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, kok dituhankan? Ini yang masalah. Ini yang masalah, yang harus Anda pecahkan. Jangan bersilat lidah. Ayo, silakan. Kalau Anda mau menjadi murid saya, jujur aja, tak ajarin. Gratis, tanpa perbuluhan. Yesus selama ada di dunia, dia hanya membuat supaya orang-orang Israel percaya bahwa Allah telah datang ke dunia mengambil rupa manusia. Ya, murid-muridnya itu diajarkan, diupayakan supaya murid-murid itu percaya, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia. Di mana Yesus menyampaikan itu? Bahwa dirinya adalah pencipta alam semesta yang datang dalam rupa manusia. Silahkan. Yesus tidak pernah, Yesus manusia Kristus itu tidak pernah mengatakan aku pencipta alam semesta. Tidak pernah Yesus secara pribadi mengatakan itu. Ya, Yesus hanya membuat supaya orang-orang di Israel itu percaya, ya, bahwa Tuhan telah datang ke dunia mengambil rupa manusia. Saya tanya kepada kalian semua, ya, teman-teman Kristen yang ada di grup ini, kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta, sebagai Tuhan satu-satunya yang datang mengambil rupa manusia? Silakan. Nah, itu artinya kau mau mengatur Tuhan. Kau mau mengatur Tuhan, ya. Kau mendikte Tuhan harus mengatakan ini dan mengatakan itu, ya. Tuhan jangan didikte, ya. Tidak pantas kau mendikte Tuhan. Saya tidak ada dikte Tuhan. Saya tanya, kalian kan menyembah Yesus, dan Yesus katanya itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Maka muncul pertanyaan, kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta? Jawab. Pengakuan pencipta alam semesta itu di perjanjian lama itu sudah banyak itu, ya. Yesus itu Elohim yang datang ke dunia, ya. Saya tidak tanya ajaran Bani Israel, yang saya tanya itu Kristen.
Kenapa Tuhanmu yang berupa manusia itu tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta? Jawab. Memang dia tidak berkata dia pencipta alam semesta. Tidak ada. Ya, tadi kan saya katakan Yesus itu di dunia itu Elohim yang datang ke dunia mengambil rupa manusia. Manusia Kristus itu hanya berusaha mengajar supaya orang-orang Israel itu percaya bahwa Allah itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Ya. Nah, mana bukti dalilnya Yesus mengaku bahwa dia adalah pencipta alam semesta yang datang mengambil rupa manusia? Jangan ngibul Anda, ini berbicara mengenai kebenaran. Silakan. Jangan bersilat kata, kan sudah kujawab. Ya, memang tidak ada. Yesus itu mengatakan, aku pencipta alam semesta. Tidak ada. Ya kan? Cuman Yesus itu selama hidup di dunia itu dia mengajarkan, berusaha supaya orang-orang Israel itu percaya bahwa Yesus itu adalah Elohim yang datang ke dunia. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi kau ini mau mengatur Tuhan. Jadi Tuhan kau suruh ngomong, ya. Yesus kau suruh ngomong, aku pencipta alam semesta. Iya kan? Itu. Jadi kau mau atur. Ya, cemana kau mau atur? Emang kau siapa? Saya bukan mengatur. Saya hanya mengatakan kepada Anda, kalau Yesus itu tidak mengaku, lantas kenapa Anda menuhankan dia? Sementara Tuhan itu pasti mengaku sebagai pencipta. Bagaimana kemudian Bani Israel menyembah Allah ketika Allah itu menyatakan diri sebagai pencipta alam semesta? Devarim 4, nomor 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit dan di atas bumi dan bumi yang di bawah. Tidak ada yang lain. Kemudian Yesus juga menyeru bahwa aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kurang apa lagi coba? Sementara Tuhan yang benar itu mengaku bahwa dia adalah pencipta alam semesta. Baca di Amsal 8 nomor 22 sampai 31. Yesaya 44 nomor 24. Ya, bagaimana dia mengatakan dirinya, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya. Yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Itu dalil. Artinya Tuhan yang pencipta itu betul-betul mengakui dirinya sebagai pencipta. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu tidak mengaku sebagai pencipta, kenapa Anda menyembahnya? Jawab. Dia memang Tuhan, dia Elohim mendatang ke dunia, mengambil rupa manusia. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, Bapa yang di dalam akulah yang mengerjakan apa yang kulakukan. Ya. Mana dalilnya kalau dia itu adalah pencipta alam semesta yang datang mengambil rupa manusia? Jawab. Mondar-mandir bolak-balik lagi, mana dalilnya bahwa Yesus pencipta alam semesta? Udah dijawab. Jangan mondar-mandir itu lagi. Kan tadi situ saya katakan. Yesus tidak pernah mengatakan, manusia Kristus itu mengatakan, aku pencipta alam semesta. Tidak ada. Ya. Yang Yesus lakukan, manusia Kristus lakukan itu adalah membuat orang Israel itu supaya percaya bahwa Allah, ya, Elohim, ya, itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Aku datang ke dunia sebagai terang. Ya. Dengan cara apa Yesus membuat orang Israel percaya bahwa dialah Allah yang berkata kepada Bani Israel, Anoki asiti ares we Adam alaiha barah aniyadai dan seterusnya. Akulah Tuhan, akulah yang menjadikan segala sesuatunya. Akulah pencipta. Akulah yang menjadikan bumi, yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Dengan cara apa kemudian Yesus mengajarkan kepada Bani Israel bahwa dialah yang pernah berfirman kepada Yesaya bahwa dialah pencipta langit dan bumi? Dengan cara apa? Dengan cara dibunuh gitu? Jawab. Dengan cara apa Yesus membuat orang Israel percaya?
Ya. Yesus menunjukkan kuasa ilahi yang ada dalam dirinya. Ya. Karena roh Tuhan Bapa itu di dalam dirinya. Bapaklah yang mengerjakan. Ya. Yesus itu memang utusan. Ya. Yang mengutus itu yang di dalam dirinya. Ya. Tuhan yang di dalam diri Yesus itu melakukan mukjizat-mukjizat. Ya. Perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan saja. Sehingga murid-murid itu percaya. Ya. Yang mana yang Anda katakan? Ya, yang mana yang Yesus lakukan di hadapan Bani Israel yang mengindikasikan bahwa dialah pencipta alam semesta? Yang mana? Coba, jangan ngibul. Anda linglung. Bolak-balik lagi. Nanya itu lagi. Yesus mengatakan pencipta alam semesta. Tadi kan sudah kujawab. Ya, tidak pernah Yesus itu dalam hidupnya mengatakan akulah pencipta alam semesta. Ya, Yesus itu membuat orang-orang Israel supaya percaya. Ya, percayakah engkau itu yang sering dikatakan oleh para muridnya. Ya. Nah, kalau tidak pernah, lantas atas dasar apa Anda menyembahnya? Silakan. Atas dasar apa? Ya karena dia memang Tuhan. Dia Tuhan yang datang ke dunia mengambil rupa manusia. Hah? Apakah waktu Yesus hidup di dunia itu murid-murid menyembahnya? Yesus duduk, terus murid-murid itu menyembahnya, berkumpul menyembahnya. Pernah Yesus melakukan seperti itu? Tidak. Karena waktu itu proses, ya. Proses bagaimana Yesus itu meyakinkan murid-muridnya, ya, supaya menjadi percaya, ya. Tidak langsung percaya itu murid-muridnya, dia berpikir manusia itu, ya, murid-muridnya itu, tapi pada akhirnya dia percaya, ya. Apakah murid-murid itu berkumpul, Yesus duduk di tengah-tengah, disembah-sembah, dipuji-puji oleh murid-muridnya? Tidak ada itu. Gak seperti itu. Makanya saya bilang, Yesus itu berusaha meyakinkan murid-muridnya supaya menjadi percaya bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke dunia mengambil rupa manusia. Paham gak di situ dulu? Atas dasar apa Anda menuhankan Yesus? Apa jawaban Anda? Ya karena dia Tuhan itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Mana dalilnya? Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus katakan itu adalah firman Allah yang harus dia sampaikan. Nah sekarang Anda berdebat dengan saya, bercerita tentang Yesus di mana itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Anda mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Coba, yang mana yang sebenarnya Tuhan, Anda atau Yesus? Baik ya Pak Zulkifli, itu kan pemahaman Anda. Ya, Anda memahaminya seperti itu kan? Ya silahkan saja. Pemahaman Anda dengan saya itu berbeda. Ya, karena Anda itu orang Islam. Ya, Anda itu orang Islam, bukan Kristen. Jadi memahaminya itu beda, ya. Kalau Anda itu orang yang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, jadi walau bagaimanapun Anda selalu protes, ya, ya. Anda memahami dengan cara pandang Anda sendiri. Orang Kristen tidak seperti Anda cara pandangnya, cara memahaminya itu. Mohon maaf, ini bukan mengenai pemahaman saya atau pemahaman Anda. Ini mengenai kebenaran. Yang saya minta adalah pernyataan Yesus, bukan pernyataan Anda yang melebihi kapasitas Tuhan. Ya, Anda melebihi kapasitas Tuhan. Anda telah menunjuk Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta yang datang nuzul menjadi manusia. Atas perintah siapa? Atas ajaran siapa? Itu akalan-akalan Anda saja. Buah daripada iman Anda yang tidak punya dasar
tapi hanya berdasar terhadap imani saja. Tuhan yang benar itu tentu akan menyatakan dirinya. Wa ma khalaqnas samaa wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Tuhan itu akan mengatakan bahwa akulah pencipta alam semesta, akulah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu Tuhan yang benar. Makanya Yesus itu mempraktekkan pola hidup yang benar kepada Bani Israel. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Itu pernyataan Yesus di dalam Matius 11 nomor 25. Lalu kemudian lebih jauh Allah menerangkan di dalam Yesaya 45 nomor 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Itu baru Tuhan yang benar. Kalau Yesus mah dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Maka dari itu kemudian saya katakan kepada Anda, kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta langit dan bumi? Apa jawaban Anda kemudian? Petang-tang, peteng-teng. Nah, ini kan bersilat kata, ya, bersilat kata, ya. Itu pemahamanmu seperti itu. Kalau pemahamanmu seperti itu, ya udah jalanin saja pemahamanmu. Pemahamanmu itu aku tolak. Ya, tadi kan sudah saya jawab itu. Nggak pernah Yesus itu mengatakan waktu hidupnya itu aku yang pencipta alam semesta. Ya, nggak pernah. Karena dia Tuhan itu sebelumnya sudah ngomong, Elohim itu sudah ngomong waktu belum datang ke dunia mengambil rupa manusia. Elohim itu sudah ngomong, ya, sewaktu dia belum mengambil rupa menjadi manusia. Ya, tadi kan saya udah bilang, Yesus itu bagaimana berusaha membuat supaya orang-orang Israel itu percaya. Itu aja, ya kan? Ya pemahaman Anda ya udah silakan. Tidak akan mungkin ketemu, ya, tidak akan mungkin ketemu itu kesamaan, ya, kesepakatan, ya, pemahaman Anda dengan pemahaman saya, ya kan? Yang silat kata itu Anda. Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta alam semesta yang datang mengambil rupa manusia. Itu silat kata Anda. Mana dalilnya? Mana pengakuan Yesus? Tidak ada. Coba. Sementara pernyataan Yesus itu dengan tegas dia katakan, aku bersyukur kepadamu wahai Bapa Tuhan langit dan bumi. Kalau Anda mengatakan Yesus juga Tuhan, dia Tuhan di mana? Ada Bapa yang Tuhan di langit, ada Bapa juga dia Tuhan di bumi. Yesus Tuhan di mana? Cuman ada di dalam pikiran Anda, cuman ada di dalam halusinasi Anda gitu loh. Makanya saya katakan, kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta? Karena memang dia bukan pencipta alam semesta, dan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Maka mustahil utusan Tuhan itu berdusta. Mustahil. Makanya dia tidak mengatakan dia pencipta. Makanya justru dia menerangkan kepada manusia yang waras, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Datang Anda mengatakan, Yesus itu adalah pencipta alam semesta yang datang mengambil rupa manusia. Halo? Terlalu hebat Anda. Anda siapa? Anda malaikat? Hah? Anda malaikat? Sampai-sampai mengatakan sesuatu yang jauh di atas kapasitas Yesus. Silakan Anda berpikir dengan baik. Kapan saya mengatakan Yesus itu pencipta alam semesta? Cek di VN tadi itu. Yang ngomong pencipta alam semesta itu kamu. Aku malah yang ngomong, manusia Kristus itu tidak pernah selama hidupnya dia mengatakan aku pencipta alam semesta, kan? Iya, Anda tidak mengatakan Yesus itu pencipta alam semesta, tapi Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia. Hayo, apakah tidak sama dengan Anda mengatakan Yesus itu pencipta langit dan bumi? Makanya saya katakan, Andalah yang bersilat lidah. Yesus itu bersyukur kepada Tuhannya, pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Datang Anda, ya, manusia berkulub, yang nyembah Tuhan saja kagak pernah, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia. Konsep ini dari mana? Kalau bukan dari halusinasi Anda. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan yang benar itu menerangkan dirinya sendiri. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Itu Tuhan yang benar itu begitu. Anoki asiti ares wa adam. Akulah yang menciptakan bumi dan manusia di atasnya. Itu baru Tuhan yang benar. Dia pasti mengatakan dirinya pencipta langit dan bumi. Wa ma khalaqnas samaa wal ard. Itu baru Tuhan yang benar. Yesus
aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, kok dituhankan? Ini yang masalah. Ini yang masalah yang harus Anda pecahkan. Jangan bersilat lidah. Ayo, silakan. Kalau Anda mau menjadi murid saya, jujur aja, tak ajarin. Gratis, tanpa perpuluhan. Ya, mengatakan pencipta langit dan bumi itu adalah Elohim sewaktu dia belum datang ke dunia mengambil rupa manusia. Coba dimasukkan dulu ke otaknya itu. Elohim itu mengatakan, ya, dia pencipta alam semesta, dia mengatakan, ya, itu ketika dia belum datang ke dunia mengambil rupa manusia. Terus ketika dia datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia, kau itu maunya supaya manusia Kristus itu mengatakan perkataan yang sama, kan gitu kan? Iya kan? Itu maumu itu, ya kan? Maunya Tuhan nggak seperti itu. Udah selesai lah. Ini kalau dilanjutkan terus nggak selesai. Saya sudah jawab. Ya, itu maunya kamu. Ya silakan, pemahamanmu seperti itu. Oke? Ya, jadi kalau dilanjutkan ini tidak akan yang ada hiruk pikuk doang. Ya, saya sudah jawab. Ya, Anda puas dengan jawaban saya atau tidak, yaitu terserah Anda. Tetapi yang namanya Anda bertanya, saya sudah menjawab. Oke? Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Nah, justru ini yang jadi masalah. Siapa yang ngajarin Anda Eloh datang dalam rupa manusia? Siapa yang ngajarin Anda? Coba tunjuk dalilnya. Ini akal-akalan Anda saja. Ini dogmatis gereja. Ini rumusan-rumusan ajaran pagan. Tapi kalau saya salah, tunjuk dalilnya di mana Yesus mengajarkan itu. Ingat, Yesus itu adalah guru. Dia teladan yang baik. Dia gembala yang baik. Sejatinya, kalau Anda pengikutnya, dasar pijakan Anda dalam beriman tentu adalah pernyataan dan perkataan Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17, nomor 27, Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah sekarang saya tanya sama Anda, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Eloh yang datang dalam rupa manusia? Siapa yang mengajarkan itu? Makanya saya katakan, mana dalilnya? Yesus mengatakan, wa ma khalaqnas samaa wal ard. Mana dalilnya? Yesus menyatakan kepada Bani Israel bahwa dialah Anoki asiti ares wa adam. Mana dalilnya? Karena semua itu harus berdalil. Allah, pencipta langit dan bumi, menyatakan dirinya melalui para nabi dengan dalil. Mana dalil Anda? Anda hanya berdalih. Ayo, mau jadi murid? Gratis. Oke, karena keempat teman dari Kristen sudah kabur ya, meninggalkan dialog karena tidak sanggup saya rasa ya. Maka untuk grup ini saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti saya monitor lagi. Sementara saya mencari dulu serigala-serigala di grup sebelah. Makasih para sahabat sekalian. Assalamualaikum.